Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Susilo, staf pengajar MTSN 2 Trenggalek, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi untuk peserta didik kelas 7 tingkat SMP ataupun MTS dengan topik greeting and leave taking. Kompetensi dasar yang ada pada materi ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah mengidentifikasi makna tindak tutur bertemu atau berpisah, merespon tindak tutur bertemu atau berpisah, mengidentifikasi makna berterima kasih, serta merespon tindak tutur berterima kasih. Ketika kita ingin mengucapkan ucapan salam pada seseorang ketika kita bertemu ataupun akan berpisah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mengucapkan salam untuk kegiatan formal, maka ada beberapa yang kita gunakan. Contohnya, good morning, yaitu digunakan sebelum jam 12 siang ataupun sebelum jam makan siang. Yang kedua, good afternoon digunakan untuk jam 12 siang sampai kurang lebih jam 6 sore. Good evening digunakan jam 6 sore sampai kurang lebih jam 9 malam. Dan di sini ada good night, khusus digunakan ketika kita ingin tidur. Dan ungkapan-ungkapan yang kita gunakan yaitu kita menambah umpamanya good morning sir, good morning mom, good morning madam, dan lain-lain. Dan nanti secara responnya biasanya juga menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Contoh, ketika seseorang ataupun kita mengucapkan salam good morning, maka kita juga menjawab good morning ataupun morning. Akan tapi di sini ada catatan, yaitu kita boleh menggunakan kata good day khusus ketika kita berada di Australia. Good day ini khusus digunakan di Australia. Perlu catatan di sini, yaitu ketika kita menambahkan sapaan seperti good morning sir, ada yang lain yaitu miss. Miss itu digunakan untuk perempuan yang berusia kurang lebih atau sama dengan 29 tahun. Sedangkan Miss sama dengan disingkat MS, yaitu digunakan untuk perempuan yang khusus yang belum menikah, yang mana perempuan itu berumur kurang dari 30 tahun. Ya. Maaf, yaitu lebih dari 30 tahun. Sedangkan Mrs. digunakan untuk seluruh perempuan yang sudah menikah. Sedangkan madam itu digunakan untuk perempuan tapi tanpa menyebutkan nama. Selanjutnya, ketika ada informal greeting atau ucapan salam digunakan dalam situasi tidak formal, kita menggunakan kata hi diikuti dengan nama orang. Contohnya, hi Lizzie, hi Arman, morning Jim, morning Tony, hello. Dan ada beberapa catatan lagi, setelah kita tidak berjumpa dengan seseorang dalam beberapa waktu, mungkin dalam waktu yang agak lama, kita biasanya mengatakan nice to see you again, atau senang berjumpa kamu kembali, really good to see you again. Jadi contoh dua ungkapan ini digunakan ketika kita lama tidak berjumpa dengan seseorang. Selanjutnya,
ada ucapan salam yang kita gunakan ketika ucapan salam itu kita ungkapkan kepada orang yang sudah sering bertemu atau sudah menjadi teman dekat. Contoh teman kita dalam sekelas dan lain-lain. Contohnya, how are you? How is it going? How are you doing? How is life? How do you do? Jadi semua ungkapan ini yaitu digunakan ketika kita ucapan salam kepada orang-orang yang sudah pernah bertemu, kecuali kata how you do ini. Karena how do you do ini digunakan ketika kita bertemu seseorang pada pertemuan yang pertama, yang mana nanti responnya adalah very well, thank you. Very well, thank you. Yaitu dalam keadaan baik-baik saja, terima kasih. Oh, pretty good. Fine, thanks. Excellent. Not too bad, thanks. Not very well. Not too well, I am afraid. Jadi dua ungkapan terakhir ini adalah ungkapan ataupun jawaban respon untuk sapaan salam ketika kondisi kita tidak begitu sehat atau tidak begitu baik. Sehingga kalau keadaannya kita tidak begitu baik, ya kita jawab dengan keadaan sapaan respon yang tidak begitu baik. Ya dicontohkan di sini adalah not very well, not too well, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, di sini catatan how do you do is used for introduction and cannot be used for later meeting. Jadi how do you do ini khusus digunakan untuk perkenalan awal ataupun bertemu seseorang pada pertemuan yang pertama kali saja. Tidak boleh digunakan untuk pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebaliknya, yaitu how are you. How are you ini adalah digunakan untuk pertemuan setelah pertemuan pertama atau pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Sebelum kita berpisah, biasanya kita mengungkapkan pre-closing ataupun yaitu ungkapan sebelum berpisah. Contohnya di sini, okay then, I have got to go now. So I will see you next week. I must be going home. I think it's already late at night. Jadi umpamanya kita ingin berpisah pada seseorang setelah kita ngobrol, umpamanya jam kelas sudah berbunyi setelah istirahat, maka biasanya kita mengungkapkan umpamanya, okay then, the bell is ringing. Goodbye, dan lain-lain. Ataupun I've got to go now. The bell is ringing. Goodbye. Jadi beberapa ungkapan di sini yaitu untuk ungkapan yang kita gunakan sebelum kita mengungkapkan ucapan salam untuk berpisah. Nah, sedangkan kita betul-betul berpisah setelah kita mengucapkan pre-closing tadi, kita biasanya menggunakan beberapa ungkapan berikut. Contoh, ketika ada orang mengungkapkan ingin berpisah, maka kita jawabnya adalah goodbye. Itu bisa digunakan untuk situasi formal ataupun informal, situasi resmi atau tidak resmi. Goodbye, bye-bye, bye now, see you, sampai bertemu, take care, jagalah diri, see you later, see you soon, see you tonight. Ya, dan kita respon, yaitu jawabnya umpamanya ada orang mengungkapkan ini, ungkapan sapaan untuk berpisah, maka umpamanya goodbye. Goodbye, maka dijawab dengan goodbye atau bye-bye, bye. Bye now, bye. See you, take care, okay. See you later. Kita respon dengan fine. See you soon, okay. See you tonight, alright. Jadi ini adalah respon-respon ketika kita mendengar orang yang mengucapkan salam untuk berpisah. Kita lanjut. Di sini ada contoh dialog, yaitu ada contoh dialog pendek. Ada 4. Yang pertama antara ayah dengan putrinya.
Good morning, Dad. Jadi bangun tidur, si putri menyapa ayahnya, good morning, Dad. Good morning. Ayahnya menjawab, yaitu good morning. How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, di sini tapi tidak diberikan si putrinya tidak memberikan respon. Contoh kedua, yaitu antara Siti dan ibunya. Siti, good morning Siti, how are you? Jadi ini suatu sapaan pada pagi hari. Good morning Siti, selamat pagi Siti, how are you? Bagaimana kabarmu? Yeah. Good morning Mom. Yeah. Selamat pagi Ibu, I am fine thanks, saya baik-baik saja. Jadi itu responnya. Dialog ketiga yaitu Lina dengan temannya. Good morning Lina. Ya, ketika dia di sekolah dengan Benny, maka Lina menjawab good morning Benny. Yaitu Lina menjawab sapaan dari Benny. How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, ini kalau diteruskan biasanya Benny akan memberikan respon umpamanya I am fine. Okay, very well, dan lain-lain. Contoh keempat. Good morning Lina, how are you? Yaitu antara Bu Guru dengan Lina. Bu Gurunya menyapa Lina, good morning Lina, how are you? Selamat pagi Lina, bagaimana kabarmu? Good morning Mrs. Rita, I am fine, thank you. Jadi Lina memberikan respon kepada Bu Rita sebagai gurunya. Saya baik-baik saja, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini adalah tugas yang kalian lakukan karena pembelajaran kita masih bersifat daring. Coba latihlah kalian untuk mengucapkan salam. Yaitu yang pertama, latihlah ucapan salam dengan orang tuamu, baik bapak atau ibu. Latihlah ucapan salam, uluk salam dengan saudara laki-lakimu atau saudara perempuanmu. Dan yang ketiga, latihlah uluk salam dengan teman kamu secara online. Dengan latihan-latihan ini kita akan terbiasa dan kita akan tahu bagaimana mengungkapkan uluk salam bertemu atau berpisah dan bagaimana cara memberikan jawaban ataupun respon. Ini kita lakukan pada pertemuan berikutnya, tidak usah dilakukan pada pertemuan awal ini. Nanti kalian ketika sudah saya jelaskan tentang materi introduction atau perkenalan diri atau self introduction, kalian akan melakukan ini penggabungan tugas antara greeting and leave taking dan selanjutnya adalah self introduction. Tapi ini dilakukan ketika sudah ada materi berikutnya atau materi self introduction yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Thank you so much. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di komentar. Kita diskusikan dalam komentar dalam Google Classroom tersebut. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.